Oke, kita mulai ya. Nah, pagi ini kita akan memulai mengenai gerak lurus. Nah, materi gerak lurus ini sudah dibagikan ke kamu yang kali pertama yang kamu bisa lihat di LMS Cola ya. Jadi kita pagi ini benar-benar belajar fisika, yang kemarin mau belajar matematik ya, bab 0. Yang kita masuk sekarang, ini adalah betul-betul fisika dan yang kita pelajari adalah bab yang ke-1 ya. Jadi ini udah benar-benar belajar masuk ke dalam fisika yang sesungguhnya, bab yang ke-1 ya. Oke. Jadi nah, unit 1. So the topic ya is about linear motion atau gerak lurus. Pak, gerak lurus itu apa ya? Pokoknya gerak bendanya lurus. Kayak kita bergerak di jalan, jalannya kan lurus. Loh, Pak, gerakan yang lain juga lurus? Belum tentu. Maksudnya ada juga yang namanya gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar kan kamu bisa ngebayangin ya, ada batu diikat sama tali, itu disebutnya uh, circular motion atau gerak melingkar. Ya. Nah, sementara yang kita pelajari ini adalah gerak lurus. Oke, di LMS di bab 1 itu udah di bagian yang ke-1 sudah di-share PDF-nya yang ini. Oke. Nah, kita masuk ke peta konsep. Ini sih hanya apa yang kita pelajari ya. Jadi kita akan belajar mengenai gerak. Nah, gerak itu ada GLB dan GLBB. Ya, ini yang kita akan pelajari nanti ya. Nanti yang penting-penting itu justru yang di sebelah sini ya, yang akar-akarnya. Yang ini mah hanya konsepnya saja. Ada gerak melingkar di sini, ada gerak parabola. Ya, parabola itu akan kamu pelajari pada saat kamu nanti masuk ke eh, SMA, itu adalah gerak melingkar dan gerak parabola. Ya, yang kita pelajari adalah yang ini dulu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, gerak itu adalah benda bergerak terhadap titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi ada jarak dan posisi yang berubah. Kamu sudah diterima ininya PDF-nya, jadi nyantai aja ya. PDF-nya itu di LMS. Nanti kamu bisa download atau mau sekarang juga terserah. Pokoknya mah ini udah diberikan kepada kamu ya. Jarak atau posisi keduanya berubah. Oh, jadi ada perubahan jarak, ada perubahan posisi anak-anak. Itu yang disebut gerak. Nah, coba kita lihat sebuah mobil. Mobil dikatakan bergerak ketika jaraknya berubah terhadap titik acuan. Oh, jadi mobil itu disebut bergerak tuh kalau posisinya. Nah, sebetulnya ini posisinya bukan ketika jaraknya ya. Posisinya berubah terhadap titik acuan. Jadi yang namanya titik acuan itu penting. Maaf ya, tidak berniat menghina atau apa, tapi misalnya ini kebetulan yang Bapak lihat nih, ada Michelin lagi, Michelin lagi. Michelin rumahnya jauh nggak? Oh, tergantung. Bener nggak? Kenapa tergantung? Dibandingin sama siapa dulu? Ada mungkin teman-teman kamu yang dari Kopo. Nah, bener kan? Ada murid-murid Alo itu yang rumahnya di Lembang loh, anak-anak. Di dekat floating market sana, ada. Jadi, kita bilang jauh atau dekat itu harus dibandingkan terhadap titik acuan. Nah, jadi rumahnya Michelin jauh atau dekat? Tergantung terhadap siapa dulu. Nah, di Aloy itu ada yang rumahnya pas di depan Aloy loh. Ada yang di Sultan Agung juga ada orang yang kos lah, atau yang memang ada rumah di situ. Jadi jauh atau dekat itu tergantung titik acuan. Bener nggak ya? Nah, jadi yang disebut gerak juga adalah ketika terhadap titik acuan, posisinya berubah. Itulah yang disebut dengan gerak. Oke, jadi terhadap suatu titik acuan lah kita tahu dia bergerak atau enggak. Lagi ya, misalnya, ini sekali lagi hanya sekedar membandingkan saja. Misalnya di sini ada siswa, Bapak sekali lagi Clear Angelica. Nah, Clear Angelica itu pendek atau tinggi? Oh, tergantung.
dibandingkan dulu dengan siapa, betul nggak? Kalau dibandingkan dengan adik bayi, oh dia raksasa, betul nggak? Tapi kalau dibandingkan sama pebasket yang 2 meter gitu, ya pendek banget gitu. Nah, jadi sekali lagi yang disebut gerak itu harus terhadap suatu titik acuan. Oke, coba kita lihat ini sebuah mobil. Ini adalah posisi awalnya. Lalu sesudah beberapa saat, dia bergerak ke arah depan. Ini kan ada lampu stopan. Oh, dia maju ke depan. Betul ya? Nah, pas waktu dia bergerak ke depan itu, dia melewati lampu merah. Awalnya di belakang lampu merah, di sebelah kiri lampu merah, sekarang di sebelah kanan lampu merah. Jadi dia mengalami gerak. Kenapa? Ada acuannya. Apa itu acuannya? Acuannya itu adalah lampu merah ini. Bisa dimengerti ya? Itu adalah lampu merah jadi acuan. Lanjut, itu arah gerak awal dan arah gerak akhir. Sip. Nah, lampu merah itulah yang menjadikan titik acuan. Asalnya di sebelah kiri, awalnya sesudah dia bergerak menjadi di sebelah kanan acuan. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Ternyata di situ ada binatang-binatang ya. Gema. Nah, Gema bisa hidupkan audionya. Ada binatang apa aja yang terlihat Gema? Sama Gema. Kucing, Kucing. Kucing ada berapa terus ekor? 1, 2, Ada di 2, atas ya. Ada ya, yang di atas, ada juga yang di sini. Terus apa lagi, Gema? burung, Burung ada berapa ekor? 3 kayaknya, 2, 2, 2. Dua ya. Apalagi? Kupu-kupu, Kupu-kupu ada berapa ekor? 1, 2, 3. Ada 3 ekor ya. Ada 3 ekor. Terus apa lagi? Anjing, Anjing. Terus? itu teh citah atau gimana Iya. sih? Kokonya anjing. Cita ya cita. Betul, Gema bener. Terus yang di bawah itu kayak bebek. Bebek ya. Oke, betul. Nah, pertanyaan Bapak ke Gema lagi. Ya, Di sini ada merpati ya, kira-kira lah itu ya yang Bapak beri panah ya. Nah, merpati itu bergerak atau diam? diam. Tahu dari mana? Dia nggak maju, nggak mundur. Nah, jadi jawaban Gema itu betul. Betul dan salah. Kok bisa salah, Pak? Tergantung acuan. Nah, acuannya apa? Kalau acuannya itu adalah balok di sini, si jarak antara merpati dengan balok ini kan nggak pernah berubah ya, Gema ya, betul ya? Ya, Jaraknya segini terus gitu. Tapi kalau yang dijadikan acuan itu adalah titik, anggaplah Bapak bikin satu titik sendiri, yaitu titik ini ya. Sayapnya yang Bapak mau lihat, sayapnya bergerak, betul nggak? Karena dari waktu ke waktu jarak sayap terhadap titik inilah ya, itu berubah tergantung diri atau badannya si merpati atau sayapnya yang dijadikan acuan. Nah, jadi ternyata kita belajar bahwa gerak atau enggak itu tergantung titik acuan. Bisa diikuti ya Gema dan siswa yang lainnya ya. Jadi, bandingkanlah terhadap titik acuan. Baru kita tahu bahwa dia bergerak atau tidak. Sama seperti tadi, rumahnya Michelin ya, itu di Muara tadi katanya ya. Itu jauh atau enggak? Tergantung. Dibandingkan sama siapa dulu. Bisa diikuti ya. Jadi kita harus tentukan dulu acuannya apa gitu. Nah, misalnya, maaf kata ya, di Alo ini ada siswa yang keluarganya cukup berada lah gitu ya, mobilnya banyak dan sebagainya. Kaya atau enggak? Tergantung dibandingin sama siapa dulu, bener nggak? Kalau dibandingin sama konglomerat, dia nggak ada apa-apanya, bisa jadi. Nah, sekali lagi, acuan itu, konglomerat juga, acuannya beda. Konglomerat Indonesia atau konglomerat luar negeri, bener nggak? Kalau dibandingin sama eh, Elon Musk gitu, ya semua juga kelibas sama Elon Musk mah, betul nggak? Tapi kalau Elon Musk dibandingin sama George Bezos ya misalnya gitu, sama orang kedua, sama orang ketiga,
bisa jadi si Elon Musk juga nggak terlalu kaya. Jadi sekali lagi, perbandingan itu penting terhadap titik acuan. Oke, terima kasih ya, Gema ya. Kita lanjutin ya, anak-anak ya. Berikutnya kita lihat ini, menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Itu penting ya. Lanjut, kita pelajari berikutnya adalah gerak itu ternyata bersifat relatif ya. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Oh, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Oh, jadi kita sedang bergerak di dalam mobil. Namun kita yang ada di dalam mobil akan melihat bahwa orang yang ada di pinggir jalan bergerak ke arah kamu dengan arah yang berlawanan arah dengan gerakmu. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, contohnya kita di dalam mobil. Waktu kita di dalam mobil, kita melihat orang-orang tuh yang bergerak karena kita mah duduk-duduk aja di dalam mobil. Tetapi orang yang di luar melihat kita bergerak. Jadi ternyata gerak itu sifatnya relatif. Sekali lagi, siapa yang melihatnya? Menurut kita, kita sedang diam nih, duduk di kursi. Tapi menurut orang yang ada di planet Mars misalnya, atau ada yang di bulan, kita sedang bergerak. Kok bergerak, Pak? Ya, kita kan sedang duduk di bumi yang sedang berotasi mengelilingi matahari. Gitu maksudnya. Sekali lagi, acuan ini penting. Inilah yang disebut dengan gerak relatif. Oke, lanjut ya. Jadi ternyata jenis-jenis gerak, ada gerak nyata, ada gerak semu. Ini kamu boleh baca. Terus menurut lintasan itu ada gerak lurus yang kita akan pelajari di SMP. Gerak melingkar itu akan kita pelajari di SMA. Demikian juga adalah gerak parabola atau parabolic motion. Nanti kita akan belajar mengenai gerak parabola. Oke, ya. Gerak lurus tuh lintasannya lurus aja ya, nggak muter-muter. Kita lanjutkan rumus ternyata. Nah, coba sekarang kamu tulis rumusnya saja ya. Rumus kelajuan dan kecepatan. Oh, di sini ada dua istilah ya. Kelajuan dan kecepatan. Apa bedanya antara kelajuan dan kecepatan? Kelajuan itu, coba diperhatikan baik-baik, adalah jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Aduh, ini bedanya apa ya jarak sama perpindahan? Satuan jarak itu apa? Satuan jarak itu meter, anak-anak. Satuan perpindahan, meter. Satuan waktu, detik. Satuan waktu, detik. Jadi kelajuan itu satuannya meter per detik. Kecepatan satuannya apa? Meter per detik juga. Jadi dua-duanya ternyata satuannya sama lah. Bedanya apa? Bedanya itu adalah definisinya, anak-anak ya. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, rumusnya yang kita pakai adalah V sama dengan S per T. Ya, V itu apa? V itu adalah kecepatan, S-nya adalah jarak, T-nya itu adalah waktu. Velocity equal with distance over time. Jadi V-nya itu diambil, kenapa sih Pak istilahnya V gitu? V-nya diambil dari velocity. T-nya itu dari apa? Dari time. Supaya kamu mungkin lebih mudah gitu ya. S-nya itu dari space atau jarak yang diambil. Nah, dari jarak V, dari rumus V sama dengan S per T ini, kamu nanti akan belajar kalau S-nya diketahui atau jaraknya diketahui, kalau dan T-nya diketahui, kita bisa cari kecepatan. Benar ya? Nah, sekarang kalau V-nya diketahui, terus udah gitu T-nya diketahui, bisakah kita mencari S? Bisa. Caranya gimana? Mulai perkalian silang yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Gitu tujuannya anak-anak. Kalau V diketahui dan S dan T diketahui, S-nya sama dengan, nah, coba ke Kinesia. Kinesia, bisakah jawab? Kalau V diketahui dan T diketahui, S-nya sama dengan apa? Rumusnya, dari rumus yang dibuletin itu, digimanain? S itu adalah sama dengan T per V, atau V per T, atau V kali T. Nah, dari tiga
kemungkinan ini yang mana? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga nih, mana yang benar? S-nya itu sama dengan apa? Bingung nggak? Bingung. Bingung. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru kita mau belajar ya. Lanjut ya, ke Hana. Nah, bolehkah hidupkan? Sekarang kita udah belajar perkalian silang ya, anak-anak ya. Oke, Kenisha, Hana, dan semua siswa yang lain perhatikan sini. Kan kita udah belajar perkalian silang. Cuman susah kalau perkalian silang itu mau dijadiin itu gitu, mau dijadiin tes. Itu pelajaran matematika. Nah, jadi kalau V sama dengan S per T, S-nya sama dengan apa? Kali silang anak-anak kayak gini dong. Jadi S itu sama dengan V dikalikan T. Itu dong. Ya, aduh Pak, saya teh masih bingung gini anak-anak. Kalau kamu kebingungan sekali, Bapak kasih trik. Triknya gimana Pak? Gini aja, kamu anggap V, S, dan T itu angka-angka yang kamu mengerti. Contohnya rumus ini apa sih? 10, Bapak ganti ya. 5 sama dengan 10 per 2. 5 sama dengan 10 per 2 kan ya. Jadi si V-nya itu 5, S-nya 10, T-nya 2. Kalau gitu, kalau S-nya itu sama dengan 10, V-nya sama dengan 5, T-nya sama dengan 2, kalau Bapak tanya S sama dengan apa? Oh, yang ditanya itu yang 10-nya kan. Karena S-nya sama dengan 10. Ya udah, kalau gitu 10 itu sama dengan apa? Masa 10 itu adalah 5 dibagi 2, apalagi 2 dibagi 5. 10 itu adalah 5 kali 2. Betul kan? 5 kali 2. Betul kan? Jadi caranya begitu anak-anak. Kalau kamu kebingungan banget, ganti aja jadi angka. Rumus itu kita ganti jadi angka-angka. 5 sama dengan 10 per 2. 10 kalau gitu sama dengan apa? Ya 5 kali 2 dong. Gitu. Jadi nanti kamu harus bisa mencari angka-angkanya ya. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Ayo, silakan memberikan komentar. Udah sedikitan, masih diem aja, malu Pak. Kenisha, bisa? Udah mulai ngerti? Bisa, Pak. Oke, Bapak tanya lagi Kenisha. Kalau gitu, misalnya S-nya diketahui ya Kenisha, terus V-nya diketahui. Kalau T rumusnya apa jadinya? T sama dengan S per V. Mantap Kenisha. Sip, gitu doang ya. Kali silang namanya. T itu adalah S per V. Sip. Siswa lain adakah pertanyaan? Pak, itu Ya, di besaran vektor di kecepatan itu apa? Vektornya itu apa? mana ya? Oh, jadi nanti kamu akan belajar ya, yang kelajuan itu disebut dengan besar, kepencet, bentar ya. Wait. Oke, here we are. Kelajuan itu disebutnya scalars. Kecepatan itu disebutnya vectors. Nah, apa maksudnya, Pak? Scalar itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan besar, tetapi tidak memiliki arah atau without direction. Kalau kecepatan itu termasuknya vektor. Vektor itu apa? Mempunyai besar dan nilai, juga mempunyai arah. Ya, boleh sedikit dicatat lah ya. Vektor itu punya arah aja. Kalau skalar nggak punya arah. Contoh ya, apa sih yang termasuk punya arah? Yang punya arah itu adalah contohnya gaya berat. Misalnya ya, ada peti di atas lantai. Ini ada gambar peti di atas lantai. Dia mempunyai berat? Punya. Beratnya arahnya kemana? Menuju pusat bumi. Betul ya? Misalnya Bapak di layar ini pegang misalnya ballpoint. Mudah-mudahan kelihatannya. Kelihatan atau nggak ada Bapak pegang ballpoint. Terus Bapak lepas. Kalau Bapak lepas si ballpoint ini akan bergerak kemana? Tadi yang nanya, maaf ya, nggak apa-apa ya, ini supaya kita interaktif. Ke pusat bumi, Pak. Betul kan? Kenapa kamu jawabnya nggak ke atas? Nggak Karena mungkin, nggak mungkin gravitasi. Pak. Nggak mungkin Pak ya, kalau jatuh ke atas ya. Begitu dilepas pasti ke bawah kan?
Artinya gaya berat itu udah jelas direction-nya. Arahnya ke bawah menuju pusat bumi seperti yang kamu bilang tadi. Betul. Itulah vektor. Nah, kecepatan juga adalah vektor. Ya, ini disebut nanti kamu akan belajar W kecil ya. Ini W kecil sama dengan weight atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gaya berat. Nah, gaya berat ini adalah vektor. Kecepatan juga adalah vektor. Kelajuan bukan vektor. Begitu. Nah, ini baru teori-teori dulu ya anak-anaknya. Nanti pas begitu di tahap-tahap berikutnya, nanti kita ada contoh-contoh lebih dalam. Terima kasih pertanyaannya, siswa yang tadi. Boleh tahu namanya siapa? Billy, Pak. Oh Billy. iya, Pak. Ya. Boleh diulang nggak? Saya mau catat, Pak. Vektor itu memiliki besar dan arah. Tulis, Billy ya. Billy rumahnya di mana? Di Jalan Kircon, Pak. Jalan Kircon, sebelah mana Kirconnya? Eh, di mana ya, kurang detail. Pasti bukan di flyover ya, Bos. Bukan. Di dekat itu rel kereta api, dekat stasiun kereta api atau di mana? Kircon tuh panjang soalnya. Bentar. Ya udah nggak apa-apa nih. Billy udah ada di grup fisika belum? Udah, Pak. Oke, nanti kita kontak ya. Oke, jadi kecepatan itu memiliki vektor, merupakan vektor. Vektor itu mempunyai arah. Sementara skalar nggak punya arah. Itu aja dulu tulisnya. Skalar itu nggak punya arah, vektor punya arah. Kan kita pengen yang simple-simple ya. Vektor itu have direction, scalar no direction. Oke, itu dulu ya. Oke, Boleh? Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanya lagi juga nggak apa-apa. Tanya aja, orang ini kan kita sedang belajar ya. Oke, let's we continue to the graph. Oke. Kita masuk gerak lurus berubah beraturan atau GLB. GLB adalah suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Oh, ini Bapak lingkari hal-hal yang penting. GLB itu kecepatannya tetap, sehingga tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada istilah percepatan ya. Percepatan itu, Bapak tulis ya, percepatan. Simbolnya itu adalah A. Kenapa Pak istilahnya A? A itu dari kata acceleration. Acceleration. Jadi kalau percepatan itu acceleration atau accelerated, getting faster or getting slower. Itu percepatan. Nah, kalau GLB itu kecepatannya tetap anak-anak. Jadi kalau misalnya Bapak naik motor ya, atau mobil gitu, pas Bapak ngegas naik motor, jadi si kecepatannya tetap. Emang kalau kecepatannya bertambah gimana Pak? Gampang. Oh, jadi tambah lama tuh kelihatan kan. Begitu digas tuh tambah lama tambah kencang. Itu bukan GLB, tetapi memiliki percepatan. Atau oh, itu berubah juga kecepatannya. Percepatannya negatif kalau yang terakhir. Kan suaranya tambah lama tambah lambat. Gitu ya kira-kira. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah GLBB. Yang kita pelajari sekarang adalah GLB atau gerak lurus. Ini harusnya GLB ya. Gerak lurus beraturan. Ini berubahnya dicoret ya. GLB itu adalah gerak lurus beraturan atau linear motion ya. Gitu. Jadi dia geraknya itu lurus, tapi nggak tambah cepat. Nah, karena dia bergerak dengan kecepatan tetap, A-nya 0 atau tidak tambah cepat, tidak tambah lambat, grafiknya seperti ini. Terlihat ya, Bapak coret. Artinya misalnya kecepatan di sini adalah misalnya kita ngebut ya dengan kecepatan, bukan ngebut, ngegas dengan kecepatan 20 km per jam.
Oh, 20 km per jam tuh lambat kan ya. Pas waktu 0 detik, nah jadi yang di dalam sumbu Y ini adalah kecepatannya. Sumbu X itu adalah waktunya. Kebayang? Jadi pas waktu 0 detik, kecepatannya 20. Oke, oke, oke. Pas begitu 1 detik, berapa kecepatannya? Oh, sama. Masih 20 juga. Pas begitu 2 detik, berapa kecepatannya? Kita tarik garis ke atas. Oh, tetap sama. 20 juga. Pas waktu 3 detik, 3 detik, 3 detik. Pas waktu 3 detik juga, 20 juga. Pas waktu 4 detik, 20 juga. Itu sebabnya grafiknya lurus gitu. Apa artinya? Dia tidak tambah cepat, tidak tambah lambat, tapi bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Itu grafiknya. Bisa diikuti? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan percepatannya? Dia mengalami percepatan nggak loh? Kan Pak, Bapak tadi udah tulis A-nya sama dengan 0. Betul. Itu sebabnya grafiknya itu A terhadap time, jadi acceleration toward time, di sini percepatan terhadap waktu. Sumbu X-nya itu adalah waktu, anak-anak. Sumbu Y-nya itu adalah percepatan. Ternyata percepatannya lurus juga, tapi di sumbu 0. Warna merah kan di sumbu 0. Artinya waktu 0 detik, berapa percepatannya? 0. Waktu 1 detik, percepatannya 0. Waktu 2 detik, berapa percepatannya? 0. Waktu 3 detik, berapa percepatannya? 0. Terus 0. Artinya dia tidak tambah cepat, tidak tambah lambat. Tetapi kecepatannya konstan. Oke, sampai situ dulu. Itu kamu belajar melihat grafik. Jadi ternyata satu gerak benda itu bisa dinyatakan dalam 3 grafik, anak-anak. Grafik apa aja, Pak? Pertama, percepatan terhadap waktu. Ini grafiknya percepatan terhadap waktu. Mungkin pakai warna lain ya. Coba Bapak cari warna lain. Ini grafiknya percepatan terhadap waktu. Ini adalah percepatan terhadap waktu. Percepatannya yang mana? Sumbu Y. Waktunya sumbu X. Jadi terhadap waktu itu adalah terhadap sumbu X. Nah, kalau grafik yang kedua itu grafik apa, Pak? Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Gitu. Kita sudah melihat sedikit grafiknya. Kalau grafik yang ke satu itu grafik apa, Pak? Oh, ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Terhadap waktu. Oke. Nah, Bapak tanya ya sama kalian ya, sama Regina Angelica. No, nggak apa-apa ya, hidupin audionya ya. Regina Angelica, misalnya naik sebuah mobil. Mobil itu kecepatannya itu adalah 20 km per jam. Kalau mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam, itu artinya apa, Regina? Artinya dalam 1 jam, berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? 20 km. Mantep. Jadi, jam yang ke-1, jam yang ke-1, jarak yang ditempuh 20 km. Sesudah 2 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? 40 km. Mantep. Sesudah 3 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? 60 km. 60 km. Sesudah 4 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? 80 km. Mantap. Terima kasih, Regina. Nah, Bapak nanya nih sama siswa sekalian. Artinya mobil tersebut maju nggak? Ya maju, Pak. Kecepatannya 20 km per jam. Betul ya? Nah, itulah yang kita nyatakan dengan grafik jarak terhadap waktu yang paling atas. Waktu 0 detik, ya 0 jarak yang ditempuh. Waktu 1 detik, waktu 1 jam lah. Ini waktunya ini adalah dalam jam misalnya ya. Waktu 1 jam berapa jarak yang ditempuhnya? 20. Waktu 2 jam berapa jaraknya? 40. Kebayang? Jadi Bapak mengubah data waktu Bapak ngobrol tadi sama Regina menjadi grafik. Waktu 3 jam berapa
jarak yang ditempuh. Kalau di sini adalah 60. Waktu 4 jam, 4 jam berapa jarak yang ditempuh? 80. Grafiknya ternyata miring seperti ini, anak-anak. Inilah grafik GLB. Sampai situ dulu. Bisakah kalian mengikutinya? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan kamu mengerti. Nah, rumusnya hanya V sama dengan S per T aja, anak-anak. Nggak ada rumus-rumus yang lain. Oke. Kita lihat lagi yang berikutnya. Sudah mulai masuk terhadap contoh soal ternyata ya. Ya udah, kita lihat ke contoh soal. Nah, J. Isaac. Oke. Bisakah dihidupin audionya? Iya, Pak. Ya, silakan baca soalnya, Isaac. Isaac. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per detik melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Dari Bogor sampai Puncak 2 jam, lama banget ya. Macet ini pasti ya. Kayaknya gitu ya, Bapak. Kita juga orang Bandung ya, nggak tahu. Tapi kayaknya Bogor Puncak deket deh. Nggak nyampe 2 jam. Bandung Jakarta yang 2 jam lebih. Gimana ini ya ngerjainnya ya? Oh, bingung nih. Oh, Bapak tahu caranya. Gini, anak-anak. 2 jam ini kita harus samakan satuannya. Kenapa Pak disamakan satuannya? Karena di sini satuannya itu adalah 10 meter per detik. Oh, ini 10 meter per detik. Oh, jadi satuan waktunya itu dalam detik. Sementara di sini dalam jam. Oh, kita sudah belajar yang lalu. Ishak, kalau 1 jam, berapa detik ya, Ishak? 3.600. Mantap. Kalau 2 jam? 7.200. Mantap. 2 jam sama dengan 7.200. Udah. Sekarang V-nya diketahui. Kecepatannya diketahui. Sama dengan 10 meter per detik. Waktunya sudahkah diketahui? Temanmu sudah memberitahu 7.200 detik. Betul ya? Yang ditanya apanya? S. Nah, maaf ya Ishak ya, ini mumpung sekalian. V sama dengan S per T. Kalau gitu dari rumus ini S sama dengan apa Ishak? S sama dengan V dikali T. Mantap. Udah. Kalau gitu V-nya 10, T-nya 7.200. Jadi berapa jarak yang ditempuh, Ishak? 72.000 Satuannya? meter. Mantap. 72.000 meter. Nah, jangan lupa kalau kamu mengerjakan fisika nanti, terutama dalam ulangan PTS ya, tengah semester dan sebagainya, kamu pertama harus menaruh satuan. Apa? Meter tadi harus ditulis. Yang kedua, Bapak minta di garis bawah kalau kamu mengerjakan di kertas. Kenapa Pak pakai di garis bawah segala? Ya supaya Bapak tahu yang mana jawabannya. Pak, saya nggak mau di garis bawah, Pak. Saya sukanya di stabiloin, Pak. Ada siswa yang stabiloin. Boleh nggak? Oh, boleh. Saya mau kotakin aja, boleh? Boleh. Pokoknya dikasih tahu lah yang mana jawabannya. Oke? Bisa diikuti? Jadi jawaban yang tadi disampaikan oleh temanmu sudah benar. So, if I want to convert it into kilometers, what is the answer, Isaac? 72,000 meter, berapa kilometer? 72 kilometer. Mantap, 72 kilometer. That's it. Berharap kamu nggak ada kesulitan ya sama soal ini. Silahkan kamu lihat, kamu boleh screenshot, boleh foto. Ya, ini ternyata ngedit tuh lama ya, susah. Jadi Bapak nggak susah juga ngedit ininya, apa videonya. Oke, Bapak lanjut ya. Slide berikutnya mungkin ini yang terakhir ya. Ini jawabannya udah ada 72 km ya. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Ada Nathan, bisa dibaca? Baca aja. Silakan Nathan. Oh, udah Pak, udah bisa terdengar belum Pak? Terdengar.
Oke. Seorang siswa berlari dari A ke D melalui titik B dan C selama 50 detik. Hitunglah jarak A jarak, B perpindahan, C kelajuan, D kecepatan. Mantep. Makasih Nathan, Bapak hanya minta baca aja lah. Nah, kita akan bahas bersama gimana sih cara ngejawabnya. Aduh, mau nggak mau kita harus gambar ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini mungkin soal terakhir kita pada pagi hari ini. Seorang siswa berlari dari titik A. Titik A itu yang mana? Inilah Bapak buletin. Ini adalah titik A. Berlarinya kemana? Ke D. Oke, cuman lintasannya nggak langsung dari A ke D, tapi dia melalui titik B, di situ menurut soal ya, dan C selama 50 detik. Jadi dia ke kanan dulu, terus dari B ke C dulu, dari C baru sampai ke D. Bisa diikuti ya? Nah, sekarang pertanyaan yang A. Berapa jarak yang ditempuh? Maaf ya, Nathan nggak apa-apa jawab ya. Dari A sampai ke D, jadi berapa jaraknya? Nah, kalau dia berlari dari A ke D, ya nggak apa-apa, jangan takut. Bapak mah nggak akan marahin sama yang bingung-bingung, asal kamu bilang nggak apa-apa. Yang dimarahin mah yang nggak ngidupin kamera. Ya, jadi jaraknya itu dari mana? Oh, gampang. Dia lari dulu kan, Nathan ya, dari A ke B. Lalu dari B ke C. Betul ya? Terus ditambah dari C ke D. Udah bisa ngerjain ya pasti Nathan sekarang. Dari A ke B berapa? 200 meter. Dari B ke C, 100 meter. Dari C ke D, 200 meter. Betul ya, Nathan? Ada angka-angkanya di sini sudah tertera ya. Bapak tuh nggak mau nyoret-nyoret supaya nanti nggak tambah pusing. Ada 200, 100, 200. Betul ya kira-kira ya? Nah, kalau gitu berapa jaraknya, Nathan, sekarang? 500 per 500. 500, gampang kan? Jadi jaraknya udah dapat anak-anak 500 meter. Nah, ini penting ya. Satuannya ada 500 meter, Bapak garisin. Sip. Nah, sekarang Bapak minta siswa yang lain ya. Archer, Stephen Archer. Oh, your name is unique. Archer itu artinya pemanah. Ada ayatnya di kitab Mazmur. Seperti Apa, anak Pak? panah di tangan pahlawan. Oh, Ya, Archer bisa hidupin suaranya ya? iya ya. Oke. Nah, sekarang nanti Archer tanya ya, perpindahan. Perpindahan itu apa, anak-anak? Perpindahan dari A ke D. Oh, dari A ke D. Posisi awal itu di A. Itu posisi yang ke-1. Posisi akhir itu ada di D. Jadi yang disebut perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan posisi akhir saja, Archer. Stephen Archer. Jadi perpindahan itu adalah dari posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Jadi berapa jarak AD-nya Stephen Archer? Perpindahan A ke D langsung berapa jadinya? Jawab aja. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, tinggal bilang nggak tahu. Stephen Archer nggak apa-apa, jangan ragu gitu. Berapa jadinya? Perpindahan dari A ke D langsung? 100. Betul, udah selesai, udah cukup gitu doang jawabannya 100 meter. Nah, sekarang apakah anak-anak sekalian bisa membedakan apa bedanya jarak sama perpindahan? Kalau jarak itu adalah total seluruh lintasan. Kalau perpindahan itu adalah posisi awal dan posisi akhir saja. Oke. Berikutnya yang C itu adalah kelajuan. Kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Oh, jaraknya berapa? 500. Waktunya berapa? 50 detik. Jadi kelajuannya berapa? 500 dibagi 50, 50-nya bisa dicoret. Sama dengan 10 meter per detik. Nah, yang terakhir D adalah kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan mah perpindahan dibagi waktu. Itu bedanya antara kelajuan dan kecepatan. Perpindahannya berapa? 100 tadi Stephen Archer bilang dengan tepat. Waktunya adalah 50. Kalau gitu perpindahannya, ini coret ya, 50 dengan 100, 2. Jadi 2 meter per detik. Jadi itulah bedanya antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Silahkan di screenshot
Dan silakan bertanya, 1-2 siswa. Wilson, bisa ya? Oke, anak-anak. Ya, silakan di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah deh. Oke, anak-anak, terima kasih buat partisipasinya pagi hari ini.